Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita malam ini akan melanjutkan bahasan tentang persiapan Ramadan. Kita masih dalam bahasan tafsir ayat-ayat puasa dari firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 183, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan detilkan pada pembahasan teknis penunaian puasa, baik dari keterangan Al-Quran ayat 184 Al-Baqarah sampai 187, ataupun persoalan-persoalan terkait Ramadan yang nanti insya Allah kita kupas, sehingga sebelum masuk kepada bulan Ramadan insya Allah kita sudah mendapatkan pencerahan dan siap menunaikan ibadah dengan sempurna insya Allah. Kita teruskan ayatnya, masih di Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, saya langsung terjemahkan dengan tafsirnya. Hei siapapun yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia merasa imannya telah kuat sehingga merasa dekat dengan Allah, ataupun imannya standar, kadang-kadang merasa dekat, kadang-kadang juga jauh, ataupun imannya lemah sehingga dengan itu masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan, saya tegaskan, saya akan berikan informasi seputar satu ibadah yang bila ini engkau kerjakan maka akan menjadikan iman yang lemah menjadi kuat, yang menengah semakin dekat dengan Allah, bahkan yang sudah dekat pun akan semakin lekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadahnya? Kutiba alaikumus siyam. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Bukan puasa biasa, bukan sekedar menahan, tapi puasa yang memiliki ketentuan khusus, siyam. Puasa yang punya aturannya. Puasa yang ketentuannya tidak sama dengan orang-orang lain yang bahkan pada saat itu sedang menunaikan puasa. Waktunya diatur, ketentuannya diatur, aturannya telah ditetapkan, maka kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah semua ketentuan-ketentuan itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajarkan dan menyampaikan kepada umat dia. Anda bertanya, ya Allah, bagaimana menunaikan puasa itu? Apakah hanya kami saja? Apakah puasanya tidak terasa berat saat kami tunaikan? Karena ini enggak main-main ya Allah. Puasanya bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 29 atau 30 hari. Maka kemudian Allah teruskan kalimatnya, perhatikan gambarannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian pertama yang kita bahas malam hari ini adalah jawaban kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa kalimat ini muncul? Yang kedua, la'allakum. Kenapa menggunakan kata la'allakum? Yang ketiga, tattaqun. Kenapa menggunakan kata tattaqun? Apa makna di balik kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Yang kedua, apa arti dari kalimat la'allakum? Adakah isyarat di kalimat la'allakum itu dengan keberhasilan seseorang yang menunaikan puasa? Hati-hati. Dan yang ketiga adalah kata tattaqun. Kenapa Allah menggunakan kata tattaqun? Tidak menunjuk kepada orangnya. Misalnya muttaqin. Ya, kadang Anda temukan kata muttaqin, kadang Anda temukan kata muttaqun, tapi di sini menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Beda-beda. Ya, persis seperti suara mic, beda-beda. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang sedang, kadang-kadang hilang gitu kan. Nah, bagaimana nanti membuat itu stabil sesuai dengan penjelasan yang akan kita sampaikan. Bismillah. Ini pembelajaran kita malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas kalimat pertama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Satu. Setelah itu kita kemudian teruskan dengan kalimat la'allakum. Harfu taraji. 2.
Kemudian yang terakhir, tattaqun. Kita belajar setiap kalimatnya supaya Anda mengerti. Maksudnya seperti ini. Selama ini kita cuma baca di mushaf. Seperti halnya orang-orang dulu diwajibkan supaya dengan puasa itu kalian bisa meningkatkan takwa. Itu kalimat terjemahan, maknanya baru umum. Seperti apa makna detailnya, itu yang coba kita kemudian maksimalkan. Baik, untuk yang ini, teman-teman sekalian. Ini dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu. Ini kalimat ini, rangkaian kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah namanya. Jumlah itu kumpulan-kumpulan unsur-unsur kalimat. Ya, misal, ini ada kata kerja ini ada huruf, ya, ini ada huruf, ini ada kata benda, ya, ini ada huruf lagi, ini ada dzaraf. Jadi semua jenisnya kata kerja, kata benda, huruf kalau disatukan itu disebut jumlah namanya. Paham? Gabungan antara unsur kalimat disebut apa? Jumlah. Ini jenis gabungan unsur seperti ini di ilmu nahwu diistilahkan jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Jumlah i'tiradiyah, fokus baik-baik, adalah rangkaian kalimat yang dimunculkan dalam satu informasi untuk menunjukkan beberapa fungsi, beberapa makna. Di antara maknanya yang sering digunakan dalam Al-Quran, satu, adalah untuk menguatkan informasi yang dengan penguatan itu informasi bisa diterima dengan sepenuh keyakinan dan suasana tenang. Untuk menguatkan satu informasi yang dengan penguatan informasi itu, orang yang menunaikan atau menerima informasi itu semakin merasa yakin dengan informasi yang dimaksudkan. Yakin? Biasanya kalau sudah yakin semangat menerimanya atau menunaikan perintahnya. Yang kedua, juga dia punya tujuan memberikan ketenangan bagi orang yang menerima informasinya. Ya. Memberikan ketenangan. Kadang-kadang ada yang bentuknya keterangan umum. Kadang-kadang spesifik disebutkan informasi atau kisahnya. Yang dengan menyebutkan keterangan umum ini, atau informasi kisah yang detil, meyakinkan pada penerima informasi, ya, bahwa dengan keyakinan itu dia yakin menunaikan ibadahnya, atau juga tenang hatinya untuk menunaikan, atau merasa kuat untuk menunaikan informasi yang disampaikan, baik bentuknya perintah ataupun larangan. Dalam konteks puasa, perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengatakan, hei orang-orang beriman, mulai saat ini kalian wajib puasa ya. Anda bayangkan teman-teman, orang belum pernah puasa, dalam konteks jangka waktu yang panjang, puasanya biasanya Senin, puasanya biasanya Kamis, atau 10 Al-Muharram, atau nunggu di waktu khusus, tiba-tiba diminta puasa 30 hari. Maka ketika orang baru pertama menerima itu, belum tentu semuanya tenang. Ya, ada yang mungkin merasa mengatakan, aduh saya sanggup nggak ya? Yakin nggak nih saya bisa nih? Makanya diturunkan oleh Allah sebuah kalimat jumlah, rangkaian kalimat untuk menguatkan. Hei, kalian harus yakin, bukan kamu aja yang pernah puasa, orang dulu pun pernah saya wajibkan. Jadi kalau orang dulu sanggup, kenapa kamu nggak sanggup? Kalau orang dulu bisa puasa, kamu harus menunjukkan kamu bisa lebih hebat dibandingkan mereka yang sudah pernah puasa. Biasanya kalimat-kalimat semacam ini digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan motivasi kuat dan memberikan ketenangan kepada jiwa supaya kita semangat menunaikan ibadah. Jadi kalau Anda paham bukan Anda saja yang mengerjakan itu, jadi akan ada nuansa ketenangan saat mengerjakannya. Jadi lebih ringan kelihatannya. Oh, ternyata bukan saya aja. Orang dulu juga pernah puasa. Lalu dikisahkan oleh Nabi. Ternyata orang Nasrani itu pernah puasa. Dikasih oleh Allah 30 hari. Betul, 30 hari. Sebelumnya Yahudi, sama-sama 30 hari. Cuman Yahudi itu nakalnya luar biasa. Diminta 30 hari. Kalau hari puasa sebanyak 30 hari itu sebulan, itu datangnya di musim panas, dia pindahkan ke musim semi atau musim dingin. Ya, kami yang pernah tinggal di Timur Tengah sudah sangat memahami. Puasa itu dibagi dua istilah. Kalau jatuh di musim dingin disebut puasa nikmat. Kalau masuk di musim panas disebut puasa ibadah.
Kenapa? Musim dingin subuhnya jam 7. Subuh jam 7, maghribnya jam 5 atau setengah 6. Nikmat. 17.30. Musim panas, subuh paling cepat jam 4. Maghribnya jam 8. Ibadah. Nah, dulu diwajibkan Yahudi ada puasa 30 hari juga. Cuman mereka mengadukan kepada Allah, ya Rabb, khusus yang puasa di musim panas, mohon toleransi, kami pindahkan aja ke musim dingin. Atau musim semi, sebagai kompensasinya kami tambahkan 10 hari sebagai ganti. Itu asalnya. Anda akan lihat buku-buku sejarah, saya sudah tuliskan di buku saya yang tentang makna ayat puasa. Jadi asalnya 30 hari, mereka kalau datang musim panas itu mereka pindahkan ke musim dingin. Kompensasinya mereka nawar tambah 10 hari. Jadi bikin-bikin sendiri. Bukan Allah yang ditetapkan cuma mereka ganti. Akhirnya dikenal dengan puasa 40 hari. Nah ini dia. Zamannya kemudian Nabi Isa ada juga puasa 30 hari. Makanya kalau antum lihat di Yahudi sekarang ada puasa, itu warisan-warisan yang dulu. Di Nasrani ada puasa. Yang lain ada puasa juga, ada puasa. Bahkan di Nasrani saat itu, di awal-awal kemudian Nabi Isa alaihissalam puasa, itu masih ringan. Teman-teman, jadi masih boleh makan yang ringan-ringan, yang berat-berat gak boleh. Yang ringan-ringan masih boleh dimakan. Kerupuk ringan, boleh. Ya. Minum masih boleh. Yang berat-berat itu yang ditahan. Sampai ada sebagian minta bahkan, ini biasa, tahan aja yang ringan. Sampai ada sebagian rahib-rahib itu, dari kalangan ahli kitab, saking nikmatnya mereka puasa, sampai mewajibkan diri sendiri malamnya pun puasa juga di antara mereka. Ya, disebut dengan rahbaniyah. Ada orang-orang rahib-rahib mengatakan kami sudah menikmati puasa. Jadi mereka mewajibkan sendiri malamnya puasa. Itu nanti yang kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, sebagian sahabat merasa, jangan-jangan puasanya seperti orang-orang Nasrani dulu sampai malam mereka puasa. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hei, malam itu bukan waktu puasa, malam itu waktunya buka. Silakan makan dan minum, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Harus ada keseimbangan. Siang puasa dari maghrib sampai dengan menjelang fajar, silakan makan secukupnya. Minum senyamannya. Yang sudah menikah pun silakan bercumbu suami istri, nggak ada masalah. Yang sudah menikah, maaf yang belum. Maaf ya. Insya Allah ya, sebelum puasa atau minimal sebelum kiamat kurang 2 hari ya. Silakan. Ya. Islam itu rasional, ada waktunya istirahat, ada waktunya kita tenang, ada waktunya ibadah. Maka kata Allah, malamnya kalian gak sama dengan yang lain. Mereka cuma nyulit-nyulitkan diri sendiri. Yang dibenarkan dilanggar-langgar, yang tidak seharusnya disyariatkan, memaksakan diri sendiri. Jadi asalnya yang Yahudi tadi seperti itu, yang Nasrani sebagian memberikan beban malamnya ikut puasa. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah menerangkan, orang-orang dulu pun pernah puasa. Kalau mereka pernah puasa, awas hati-hati. Mereka disebut orang yang bengal, orang yang susah. Puasa, masa kalian umat terbaik yang mau puasa? Maka ketika kalimat ini turun, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sahabat-sahabat Nabi ingin membuktikan, ya Rasulullah, kami ingin lebih baik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka ketika Anda tahu orang lain pernah mengerjakan, Anda pun lebih semangat lagi. Nih gambarannya teman-teman, kalau saya katakan ya, gini nih. Antum besok saya minta, ini serius nih. Subuh jam berapa? Udah 4.40 lah. Ini angkanya harus hati-hati nih mainnya nih. Misal, subuh 4.40. Saya minta pada antum, jam 4 udah siap-siap ke masjid. Kalau bisa 2:30, siapin. Ayo bismillah ke masjid 2:30, siap? Ya. Bilang yang kuat, siap? Masjid 2:30. Bukan cuman antum yang 2:30 ke masjid. Kalau antum tahu, ada orang gak bisa lihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jarak rumahnya begitu jauh ke masjid. Maaf, mata gak bisa lihat. Masjidnya begitu sederhana. Antum tahu, alasnya itu cuma tanah. Atapnya daun-daun kurma, yang kalau panas kepanasan, kalau dingin begitu dingin, kalau hujan pasti bocor, basah. Itu begitu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aliyah rukhsah, boleh nggak kalau subuh itu saya dapat keringanan sholat di rumah? Sebab kalau maghrib ke isya saya bisa i'tikaf di masjid.
Berangkat masih terang. Zuhur ke asar saya bisa itikaf. Tapi kalau subuh, ini saya nggak ada penuntun. Mata nggak bisa lihat. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau ideal seperti sahabat lain. Apakah Nabi langsung mengatakan iya boleh atau jangan? Tidak, Nabi memerintahkan, tidak melarang, tapi bertanya kepada Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, atasma'ul adzan? Apakah Anda masih mendengar suara adzan? Kata beliau, bala. Ya, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar suara adzan, maka berusahalah tunaikan ke masjid. Anda bayangkan. Sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, jarak rumah terlampau agak jauh dari masjid, kedengaran suara adzan. Makanya kata para ahli fikih diantaranya, khusus terutama adzan subuh itu dianjurkan yang muadzin itu jangan terlampau melambai-lambai. Suaranya yang kuat, sehingga terdengar orang semangat bangun. Jadi kadang-kadang dengar adzan seperti melodi membuat semakin tenang tidurnya. Ya. Hayya 'alal falah. Enak aja mimpinya mimpi orang adzan gitu kan. Yang kuat. Hayya 'alal falah. Kedengaran. Ayo sukses, yuk bahagia, yuk bangun. Bangun. Begitu kedengaran, perhatikan cara menangkapnya. Kalau Nabi masih minta saya ke masjid, padahal melihat saya ini terbatas, berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Demikian cara membacanya. Nabi tahu fisik saya ini nggak bisa lihat. Nabi tahu rumah saya nggak terlampau dekat dengan masjid, tapi Nabi masih minta saya ke masjid. Berarti ada yang istimewa dalam perintah itu. Maka cara berpikir demikian merubah keadaan beliau. Datang ke masjidnya, berangkat lebih awal. Kalau kita ilustrasikan, subuh 4.40, itu 2:30 udah berangkat. Berangkat, raba jalan, sampai datang ke masjid, sampai sudah jalan terbiasa, lama-lama beliau yang menyiapkan masjid, yang azan pun awalnya Bilal bin Rabah azan, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum azan. Jadilah kemudian 2 kali azannya. Azan pertama Abdullah bin Abi Ummi azan pertama Bilal bin Rabah untuk membangunkan orang-orang, azan kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Sampai sekarang di Madinah azan subuhnya 2 kali untuk mengabadikan peristiwa itu. Jadi kalau antum sedang ke Madinah untuk bersiap-siap umrah atau haji, antum mendengar misalnya subuhnya 4.40 di jam, tapi jam 4 sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan cuma sekedar mengingatkan siap-siap subuh akan masuk, tapi ingat peristiwa ini. Adzan itu dikumandangkan salah satunya sebagai gambaran ada kisah di masa lalu. Orang tua aja mata enggak lihat bisa meraba jalan 2:30 ke masjid. Masjidnya sangat sederhana. Masa ente cita-cita surga, mata melihat, perangkat ada, sepeda punya, motor lengkap, mobil roda masih 4. Semua ada perangkatnya, jaraknya kalau dekat tinggal jalan, kalau jauh tinggal dipakai. Google Map ada, tinggal dicari. Fasilitas masjid luar biasa. AC ada, kipas angin lengkap, fasilitas nyaman. Yang tidur besok ada sarapan. Anda bayangkan. Maaf DKM, ya. Kalau dengan semua itu belum bisa membuat Anda tersentuh ke masjid, ya Anda perlu difasilitasi apa lagi? Ceramah nyaman, tinggal datang. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Mushaf dibagi, buku ada dikasih, catatan disiapkan. Ya Anda kurang apa lagi? Jadi kalau semua itu belum seringkali tampilkan nih kalimat saya. Kalau Abdullah bin Abi Ummi Maktum aja bisa ke masjid 2:30, masa antum nggak bisa? Bukan cuma antum aja, orang dulu pun begitu berjuang ke masjid. Banyak pejuang subuh. Bukan sekarang aja. Apa Anda kira pemuda hijrah sekarang aja? Tidak, dulu sudah ada pemuda hijrah. Pemuda hijrah, pemuda hijaiyah, pemuda macam-macam, banyak dulu. Ada yang mau belajar dari awal, belajar. Bukan cuma Anda aja yang hijrah, orang dulu sudah hijrah. Bukan cuma Anda aja yang belajar Quran, orang dulu belajar Quran. Jadi itu membuat kita semangat. Demikian cara berpikirnya. Nabi ketika sakit, Allah turunkan ayat, Muhammad bukan kamu aja yang sakit. Nabi dulu pun ada yang sakit. Bahkan sakitnya lebih parah dibanding kamu. Namanya Ayyub alaihissalam. Turun Quran misalnya surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ya wa Ayyuba. Hei Muhammad, sekarang aku buka kisahnya Ayyub alaihissalam. Idnada rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan Muhammad, kamu baru sakit beberapa hari. Ayyub 20 tahun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pernah sakit, orang dulu pun pernah sakit. Begitu mendengar Ayyub dikisahkan, semangat Nabi untuk mendekat kepada Allah. Nabi pernah dilempar kotoran, Nabi dilempar batu. Muhammad bukan cuma kamu yang dilempar. Nih, Musa pernah dibakar.
Nih, Yunus alaihissalam pernah dimasukin ke perut ikan paus. Begitu tahu ada kisah sebelumnya dialami, maka semangat kemudian mengikutinya. Bukan antum aja yang puasa, orang dulu pun pernah puasa. Maka ketika kita mendengar informasi itu, kita ingin lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Paham sampai sini? Pertanyaannya, apakah setiap orang puasa akan dianggap sukses oleh Allah? Nah, itulah nanti yang kita bahas setelah Isya dengan menerangkan kalimat-kalimat selanjutnya. Bismillah. Kita lanjutkan. Setelah Allah menyampaikan dengan rumus jumlah i'tiradiyah, untaian kalimat yang menunjukkan penegasan atas informasi yang disampaikan, berfungsi menguatkan sekaligus juga menghadirkan ketentraman atau ketenangan dalam jiwa. Bahwa bukan Anda saja yang menunaikan itu semua, orang-orang dulu pun pernah mengerjakannya. Saya tadi tegaskan bahwa bentuk seperti ini kadang diungkapkan dengan pola umum seperti informasi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umum sifatnya. Bukan cuman kamu yang puasa, orang-orang dulu juga puasa. Kalau mereka bisa puasa, kenapa kamu yang terbaik tidak semangat menunaikannya? Kadang-kadang sifatnya khusus. Ada yang sakit, bukan cuman kamu aja yang sakit, orang dulu juga sakit. Sakitnya seperti ini. Ada yang sulit, bukan cuman Anda aja yang sulit, orang dulu juga susah. Nah, rumus ini coba praktekkan dalam kehidupan kita. Saya sering ungkapkan dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Teman-teman, kalau Anda malas sholat, sedang kurang kecas imannya, supaya bisa semangat untuk ibadah, coba Anda bandingkan dengan orang-orang dulu. Bukan cuma Anda yang sholat, orang dulu juga sholat. Bandingkan. Masa orang dulu, maaf sekali, maaf, statusnya tinggi, sudah baik di mata Allah, masih sholat. Nah, antum status belum jelas, saya belum jelas, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, masih nggak mau sholat gitu kan? Jadi kalau Anda merasa lelah dalam sholat, orang dulu pun sholat, bukan cuma kita yang sholat. Kalau Anda merasa sulit baca Al-Quran, jangankan Anda, orang dulu pun baca. Kalau Anda sekarang punya masalah, bukan cuma Anda yang punya masalah, Nabi punya masalah. Orang ahli surga, ini sebelum meninggal, surat surga, Muhammad kami telah siapkan, kami jamin untukmu semua kenikmatan terindah. Yang lebih banyak, Al-Kautsar itu yang sangat banyak. Kami siapkan surga untukmu dengan semua kenikmatan yang paling indah. Luar biasa. Tapi apa status ahli surga ini menjadikan beliau kemudian tidak beribadah? Tidak. Ketika jaminan surga turun, ayatnya diteruskan. Fasalli li rabbika wanhar. Bukan berarti jaminan surga turun, kamu tetap tidak sholat. Tidak, kamu tetap sholat. Bukan berarti kemudian perintah sholat tidak berlaku. Kamu tetap sholat, kamu berkurban, kamu istighfar, kamu tasbih. Anda bayangkan ahli surga, sudah jadi ahli surga sebelum wafat, tetap diperintahkan untuk sholat. Ahli surga dekat dengan Allah, status Nabi, status Rasul, kisah tidak lagi sholat. Nabi bukan, Rasul bukan, status belum jelas. Nggak ada surat turun menjamin kita ada di surga. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan, gak mau sholat. Cita-cita surga Firdaus. Kumaha tuh? Ya. Nah itu yang coba kita pikirkan. Kalau cuma susah bermasalah, jangankan antum, Nabi punya masalah. Antum, saya, kita masih alhamdulillah ke masjid santai, nyaman, tenang, gak ada yang ganggu. Nabi mau sholat, dilemparin kotoran, disimpan kotoran di pundaknya, dicegah, diinterogasi, sahabat ada yang dieksekusi. Kita alhamdulillah nyaman gitu kan. Jadi kalau antum merasa punya masalah, tuliskan dalam catatan antum, bukan cuma kamu saja yang bermasalah, orang dulu pun ada yang bermasalah. Kalau terlilit utang, bukan cuma saya aja yang berutang, orang dulu pun ada yang terlilit utang. Maka ayo semangat untuk selesaikan sebelum kembali wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan jangan mengeluh, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Di setiap Anda dihadapkan pada suatu perintah, larangan atau bahkan ujian, keluarkan ujian-ujian yang serupa pada kalangan orang-orang dulu. Pelajari cara mereka menyelesaikannya, itulah cara terbaik kita untuk mengikuti manhajnya. Kalau sakit, keluarkan amalan orang dulu yang pernah sakit. Kalau ada ujian di pekerjaan, keluarkan ujian orang-orang dulu yang di pekerjaan. Kalau ada ujian di kalangan sosial, di rumah tangga, keluarkan masalah-masalah orang dulu. Bagaimana mereka beramal untuk mendekat kepada Allah. Itu cara terbaiknya. Makanya klasifikasikan ayat Qur'annya, lihat detail di hadisnya, jadikan panduan kehidupan. Itu rumus cepatnya. Paham ya? Itu yang dimaksud jumlah i'tiradiyah. Lalu Anda katakan, ya Allah, saya siap puasa, insya Allah. Saya siap tunaikan, saya siap semangat, dan saya siap untuk lebih baik daripada orang-orang sebelumnya.
Saya ingin buktikan ya Allah ketika engkau perintahkan, saya ingin kerjakan lebih mulia, lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Kata Allah, bagus. Tapi ingat, la'allakum tattaqun. Perhatikan, saya perintahkan kamu untuk menunaikan puasa, supaya dengan puasa itu bukan sekedar engkau tunaikan seperti orang dulu pernah menunaikannya. Bukan itu maksudnya. Tapi puasa saya tujukan supaya bisa meningkatkan takwamu. Tingkatkan takwamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada kalimat tingkatkan takwa, saya ingin sampaikan dengan kalimat kata la'allakum dulu. Hati-hati. Ya Allah, saya siap meningkatkan takwa, saya siap puasa, tunaikan lebih baik dari umat sebelumnya. Kata Allah, lihat dulu ketentuannya. Perhatikan baik-baik. La'allakum. Disebut dengan harfut taraji. Harfun at-taraji. Ya. Awas, saya bacakan kalimatnya supaya nggak salah baca. Saya tulis begini harfut taraji karena nggak ada harokat, saya bacakan. Takutnya ada yang salah baca, disebut harfut taraji, gitu ya. Harfut taraji. Taraji. Ya. Saya pernah ngajar bahasa Arab. Saya tulisin begini, jangan takut baca aja. Rumus baca cepat itu baca awalnya dengan hidup a, i, u. Kalau nggak dibaca a, i pasti u. Ujungnya matikan dengan sukun. Karena semua kalimat dalam bahasa Arab sekalipun berharokat, ujungnya pasti dibaca mati. Termasuk Al-Quran, ada harokatnya. Tapi kalau sedang dibaca, ujungnya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya kan i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika Anda wakaf, pasti sukun, mati. Ya, nggak ada orang baca Quran semerdu-merdunya, harokat akhirnya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Pasti mati. Saya sampaikan, jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada tulisan, baca aja. Mau benar, mau salah, biasanya tuh agak mirip-mirip benar. Itu mudah untuk dibacakan. Maka saya tuliskan begini. Ba, kemudian ya, kemudian ta. Ba, kemudian ya, ta. Baca. Matikan aja ujungnya. Ya. Ada yang baca baitun. Ada yang baca bitun. Masya Allah. Ada yang baca buitun. Yang paling hebat, ada yang baca buyeti. Aduh ya Allah, dunia. Harfut taraji. Apa itu harfut taraji? Ya lihat-lihat. Ini kata la'allakum punya dua unsur. Asalnya la'alla dan kum plus kum. Kum menunjuk pada objek yang diperintahkan semua tanpa kecuali. Ya mukhatab dalam ilmu nahwu. Ya, la'alla ini yang disebut harfu taraji'nya. Harfu taraji itu adalah huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih. Huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih dan tidak memungkinkan itu diraih kecuali dengan kesungguhan. Huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih dan tidak memungkinkan itu diraih. Jadi Anda mengharapkan sesuatu tapi nggak mungkin itu diharapkan diraih kecuali dengan kesungguhan, serius. Perhatikan, kalau Anda baca di terjemahan, Anda akan temukan kalimatnya dengan puasa itu diharapkan kamu mampu bertakwa. Paling singkat agar kalian bertakwa. Kalau Anda baca pakai rumusnya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman. Sekarang aku wajibkan kalian menunaikan puasa. Hei, orang dulu pun puasa. Anda katakan, Allah siap berpuasa. Siap ya Allah. Supaya bisa meningkatkan takwa. Kata Allah, hei belum tentu semua orang yang puasa akan bisa meningkatkan takwa. Semua orang puasa belum tentu akan berhasil dengan puasanya. Kecuali orang yang serius dalam menunaikan puasanya. Jangan dikira ketika kita mendapatkan Ramadan, semua orang puasa akan naik status jadi orang takwa. Belum tentu. Kecuali yang serius. Karena itu Nabi sering ingatkan dalam hadisnya, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash.
Tidak sedikit orang puasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Takwa tidak dapat, iman tidak kuat, kedekatan dengan Allah pun tidak diraih. Kecuali lapar dan haus saja, cuma nahan lapar haus. Siang nahan lapar, nahan haus, nahan lapar, nahan haus. Iman tidak menguat, takwa juga tidak naik, kedekatan tidak ada dengan Allah. Jadi hambar aja. Gak ada perbedaan antara puasa dengan sebelum puasa. Cuman beda menu makan aja. Yang pagi pindah ke sahur. Makan siang pindah ke maghrib. Cuman pindah aja, pindah waktu. Maka dari itu kalau Anda ingin mendapatkan status takwa, berhasil meningkatkan, maka kata Allah, Anda mesti buktikan serius menunaikannya. Ayo sungguh. Awas hati-hati ya. Kalau ayat ini disampaikan demikian, ini menunjukkan kita harus masuk dalam bagian yang serius itu. Jadi hukum yang mengatakan bahwa oh ini pasti ada yang nggak serius nih, pasti ada yang gagal. Tidak, ini disebutkan supaya Anda masuk pada bagian yang serius. Jangan gagal, itu maksudnya. Anda Ramadan sebelumnya belum maksimal, 10 hari serius, 20 harinya belum serius. Anda Ramadan setelahnya 20 serius, 10-nya nggak serius. 20 hari pertama puasa, 10 hari terakhir ngejar tiket mudik. Kejar, nyampe di jalan mudik ke akhirat. Siap. Itu persoalannya. Maka kalau Ramadan sebelumnya belum serius, Ramadan yang kemarin belum dapat, Anda dikasih Ramadan yang sekarang. Kalau Ramadan yang sekarang belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan takwa? Hati-hati. Sedangkan kalimat kematian itu dibuka dengan takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu sebelum Allah katakan jangan sampai wafat kecuali Anda jadi muslim yang baik. Dibuka dengan kalimat takwa. Bagaimana jadi muslim yang baik? Tingkatkan takwa dengan cara yang benar. Makanya saat Ramadan kita dilatih tuh. Ayo serius. Saya khawatir ini jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Saya khawatir. Karena belum tentu ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang. Jadi kalau tahun yang sekarang belum bisa serius, butuh berapa Ramadan lagi teman-teman sekalian. Makanya siapkan dari sekarang. Yuk bismillah. Siapkan. Paham ya? Nah ketika Anda mengatakan, ya Allah kami pengen serius. Kami pengen berubah. Pengen beda Ramadan sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami ingin perbaiki ya Rabb. Maka dari itu kita bertanya bagaimana caranya. Maka dijawab oleh Allah kalimat la'allakum ini disandingkan dengan kata tattaqun yang punya dua arti.